Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan mulai kita punya sekolah Minggu, tapi sebelumnya kita harus berdoa. Untuk itu doa akan dipimpin oleh Kakak Cici. Ya, mari kita satu dalam doa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah menjaga kami di sepanjang hari yang indah ini ya Tuhan. Dan di pagi hari ya Tuhan, kami akan memulai sekolah Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh berkati sekolah Minggu kami agar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Kakak Cici sudah siap? Siap dong Kakak Niar. Oke, mari kita puji Tuhan dengan lagu yang pertama, yaitu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat. Semangat adik-adik di rumah. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Pujian berikutnya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lagu berikutnya kita menyanyi lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya adik-adik, sekarang kita mau masuk di lagu Gerakan. Gerakan. Untuk itu semuanya dipersilakan bangkit berdiri. Iya, harus berdiri, adik-adik harus lebih semangat lagi karena ini lagu gerakan. Lagu pertama apa Kakak Cici? Lagu pertama itu Tok Tok Tok. Semua balik ke arah kanan. Tok tok tok, tok tok tok, Yesus mengetok. Kiri. Tok tok tok, tok tok tok, pintu hatimu.
Anak Tuhan, anak Tuhan, anak hebat, tangannya di pinggang, kakinya ditekuk, bergoyang, bergoyang. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak hebat, tangannya di pinggang, kakinya ditekuk, bergoyang, bergoyang. Iya Kakak Niar, masih ada satu pujian lagi Kakak Niar. Apa tuh Kakak Cici? Pujiannya berkata, aku mau ikut, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta Tuhan. Oke adik-adik, boleh duduk kembali. Iya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kakak mau menyampaikan informasi untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan persembahan, nanti bisa memberikan di kakak pengasuh terdekat. Iya, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku. Bawa persembahan kepada Tuhan. Ya, kita telah mengumpulkan persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa, dan berdoa akan dipimpin oleh Kakak Niar. Adik-adik, mari lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah menyertai kami sampai saat ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima apa yang kami berikan ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami supaya kami dapat mengerti akan apa yang Tuhan maksud. Untuk Kakak Vera yang akan mengajar kami juga, kiranya Tuhan memberkati. Ini saja doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, ya tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kakak persilakan adik-adik untuk ambil Alkitab dan kita membuka dari Kisah Para Rasul 5 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Jika adik-adik telah membukanya, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu dan mengusung keluar dan pergi menguburnya.
Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebalah perempuan itu seketika, itu juga di dalam kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama ada Ananias, yang kedua ada Safira, yang ketiga ada Petrus. Iya, Ananias dan Safira itu mereka adalah sepasang suami istri. Ya, sepasang suami istri ini bersepakat untuk menjual sebagian dari sebidang tanah mereka. Mereka ingin menjual sebidang tanah mereka. Setelah mereka menjualnya, hasil dari jualan tanah mereka itu mereka ingin persembahkan ke Tuhan. Mereka ingin bawa hasil penjualan mereka pada ayatnya yang ketiga di mana? Di depan, pada ayatnya yang kedua. Di depan kaki rasul-rasul. Tetapi sepasang suami istri ini mereka mendapat bisikan dari si jahat. Mereka ingin mendustai Tuhan. Iya, jadi dari hasil penjualan mereka tidak menyerahkan semuanya, tetapi setengah dari hasilnya mereka serahkan ke rasul-rasul, setengahnya lagi mereka sembunyikan, mereka simpan. Tetapi mereka berbohong di depan rasul-rasul serta di depan manusia banyak. Mereka bilang bahwa hasil jualan mereka sekian, dengan harga sekian mereka serahkan semua. Ternyata mereka berdua sedang menyimpan setengahnya dan menyerahkan setengahnya. Tetapi adik-adik, pada ayatnya yang ketiga, di situ adik-adik dapat lihat bahwa kata Petrus kepadanya, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Iya, jadi rencana Ananias dengan Safira ini ketahuan. Roh Tuhan tahu bahwa sepasang suami istri ini sedang berbohong kepada Tuhan. Tapi di situ Petrus tahu. Karena Tuhan melihat apa yang mereka perbuat. Terus pada ayatnya yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Jadi ketika Ananias berbohong, langsung Ananias, pada saat itu juga Ananias meninggal. Ananias meninggal dan pada saat itu orang-orang banyak menguburkan Ananias. Baru adik-adik kira-kira sekitar 3 jam istrinya cari suaminya. Istrinya Safira datang kepada Petrus. Langsung Petrus bertanya kepada istrinya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual?" Baru Ibu Safira jawab, "Betul sekian." Adik-adik coba lihat pada ayatnya yang ke-9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Iya, jadi Ibu Safira ini karena sudah sepakat dengan suaminya untuk kalau ditanya oleh
murid Tuhan yaitu Petrus sama orang-orang, betul, jawab sekian. Jadi karena mereka berdua sudah sepakat, akhirnya ketika ibu ditanya oleh Bapak Petrus, ibu bilang iya, ibu juga telah menipu Tuhan. Karena persembahan itu mereka ingin serahkan ke Tuhan, tapi mereka menipu. Jadi pada saat itu juga ibu dia meninggal. Ibu meninggal, baru orang banyak akhirnya melihat hal itu terjadi, orang banyak menjadi takut dan membawa mayat ibu untuk dikuburkan di samping suaminya. Ya, anak-anak, adik-adik di rumah, Tuhan itu ada. Roh Tuhan itu tahu setiap pikiran dan hati kita. Kita tidak bisa berbohong. Tuhan itu melihat hati kita, Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, walaupun orang lain tidak melihatnya. Adik-adik, coba adik-adik buka pada Amsal 15 ayat 3. Mari kita buka. Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Di situ dibilang bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Iya. Jadi adik-adik, dari firman Tuhan kita di sini kita harus kita harus menjadi seperti prajurit Kristus yang berani melawan godaan dari si jahat. Kalau berbohong itu dosa, Tuhan tidak suka. Berbohong itu takut. Berbohong itu seperti perangkap. Seperti kita ditangkap di dalamnya dan kita tidak bisa keluar lagi. Iya. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita menyanyi lagu pujian yang mengatakan, "Aku senang jadi anak Tuhan." Adik-adik, lipat tangan, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan karena kami telah membaca serta merenungkan dari firman-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami diajarkan untuk tidak berbohong, kami diajarkan untuk selalu berkata jujur Tuhan. Kami mau menjadi prajurit Kristus yang selalu berkata jujur dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini doa dan permohonan kami, haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah ini, ada beberapa pengumuman. Iya, ada pengumuman, yaitu dari sekolah minggu akan mengadakan kegiatan SAL, Sekolah Alkitab Liburan untuk adik-adik sekolah minggu. Dan itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 hari Sabtu pagi jam 9. Jadi adik-adik sekolah minggu boleh mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya diinfokan bahwa sekolah minggu sudah ada sekolah minggu offline. Jadi untuk adik-adik yang sudah mendapat izin dari orang tua bisa datang ke gereja jam 7 pagi. Tapi kalau yang belum diizinkan, adik-adik boleh mengikutinya melalui online dari rumah. Tentunya di YouTube channel multimedia GKI Kanan Perumnas 4. Sampai jumpa. Sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa.